Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian belajar bahasa Indonesia dengan saya, Mr. Irwan Latif Nurdin. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Dalam pembelajaran kali ini, marilah kalian simak video berikut. Nah, materi kita kali ini yaitu mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Yang harus kalian ketahui dari teks laporan percobaan itu sendiri yaitu yang pertama, pengertian dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang kedua, perbandingan teks laporan dengan teks yang lain. Yang ketiga, yaitu informasi dalam teks laporan percobaan. Pengertian dan ciri teks laporan percobaan. Sebelum kita masuk ke pengertian dari teks laporan percobaan, kalian harus tahu dulu apa itu laporan. Laporan adalah sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang lain. Sedangkan teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Nah, untuk pengertian dari teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, kita lanjut ke bagian ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Yang pertama yaitu yang harus kalian ketahui ciri-cirinya adalah percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Yang kedua, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang ketiga, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Yang keempat, yaitu memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang kelima yaitu memaparkan pencatatan hasil percobaan. Yang keenam, diakhiri laporan yang dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu harus mengandung fakta, terus bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Dan yang terakhir, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunannya logis atau masuk akal. Kita lanjut yaitu perbandingan teks laporan percobaan dengan teks yang lain. Nah, untuk teks laporan percobaan, kalau kita kaitkan dengan teks yang lain yaitu teks deskripsi, untuk teks percobaannya itu suatu percobaan yang dilakukan untuk memperoleh suatu informasi berupa fakta. Sedangkan kalau untuk teks deskripsi yaitu hanya menggambarkan suatu objek yang kita lihat atau kita Selanjutnya yaitu teks laporan percobaan dengan teks eksplanasi. Sama halnya dengan penjelasan di awal, perbedaannya dengan teks eksplanasi yaitu teks eksplanasi hanya memaparkan apa yang kita amati atau objek apa yang kita amati untuk dibaca atau disimak oleh si pembaca itu sendiri. Lanjut teks laporan percobaan dengan teks prosedur. Nah, untuk teks prosedur ini yaitu berisi petunjuk atau langkah-langkah. Dan yang terakhir yaitu teks laporan percobaan dengan teks observasi. Nah, kalau untuk
teks observasi ini, yaitu perbedaannya yaitu untuk teks observasi melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang ingin dibahas atau ingin dibuat. Nah, yang terakhir yaitu informasi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mengetahui ide pokok teks. Yang ketiga, mengetahui kesimpulan teks. Dan yang terakhir, menulis informasi teks. Dalam menyimpulkan informasi laporan percobaan, yang harus kalian lakukan yaitu membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, memahami tujuan, isi, alat, dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga, kalian harus menemukan informasi per paragraf. Dan yang terakhir, menggabungkan informasi menjadi kesimpulan. Sekian materi kali ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.